Hi, welcome back to my channel. I am Puja. So, hari ini aku bakal keluar dari kos ini. In this video, I'll share my last days in this room. But today, aku baru aja beres-beres barang-barang terakhir yang bakal aku bawa. Karena this is my last day in this room. So, the end is over and I have to back home to my hometown. That's the saddest part. I think that's this saddest part in my university journey, I think. But honestly, we know that setiap pertemuan pasti ada perpisahan. And 4 tahun yang lalu aku datang sebagai seorang maba dan sekarang aku pulang sebagai seorang yang memegang gelar di belakangnya. And I'm so grateful for that. But karena hari ini aku bakal beres-beres, so ini salah satu rak yang aku pakai. It's kind of this. And I just want to tell you something. Rak ini itu bisa dibongkar, Dan tadi saat aku membongkar satu bagian sisi ini, itu aku mengalami kendala. Tiba-tiba aku merasa kesusahan untuk menarik ini. Seakan-akan sisi yang ini sama dengan sisi ini bawah itu udah mulai berdempet dan susah untuk dilepas. So I tried so hard. I was trying so hard to let it go from this, but it can't. And kali itu aku pikir apa ini lengket ya karena udah dipakai lama, tapi nggak mungkin soalnya rak ini nggak pernah karena rak ini nggak pernah kena api, kena apapun yang bisa bikin dia meleleh. So nggak mungkin rasanya kalau ini nggak bisa dilepas. Aku menarik sekuat tenaga, like this. Aku seperti ini. Ini tuh nggak lepas. Sampai akhirnya, tahu nggak apa kesalahannya? Kesalahannya adalah bukan di barang ini, tapi dari caraku, dari sudutku, dari angle penarikanku, dari arah aku menariknya. Aku menarik kayak gini awalnya. Dan itu nggak lepas. Dan itu nggak bergerak. Dia aturnya bakal slide keluar. Jadi dia bakal slide kayak gini. Tapi dia nggak mau slide gitu. Jadi aku pikir itu bakal stuck. Dan aku sempat kepikiran untuk kalau juga nggak lepas ini, aku bakal paksa hingga patah. Tapi ternyata kesalahanku adalah perbedaan sudut arah penarikan atau angle. Karena yang benar adalah saat aku mencoba awalnya dari sini, menaruh tanganku di sini, lalu perlahan menariknya keluar, like this. Look, it's slide. It's sliding now. Look, itu terlepas. Terlepas dari bagian bawahnya. Dan ini sisi yang bikin aku merasa bertanya-tanya. Mungkin barangkali seperti itulah. Terkadang bukan mimpi kita yang salah, tapi mungkin cara atau strategi kita yang harus diperbaiki ataupun kurang tepat. Bukan mimpi yang harus diubah seperti aku ini. Bukan ini yang salah, bukan tujuannya yang salah. Karena aku bertujuan untuk melepaskan ini dan itu gak salah sama sekali. Yang salah adalah strategi aku, caraku, sudut pandangku yang membuatnya kesusahan. Dan saat sekali aku mengubahnya, mengubah arah, mengubah sudut pandang, mengubah gaya penarikan, dia terlepas. Artinya, mungkin itu barangkali juga bisa kita pikirin, mungkin bukan mimpi kita yang salah sebenarnya. Kita bebas bermimpi apapun. Dan saat kita menemui benturan, kita selalu bertanya-tanya, mungkin aku gak cocok di sana. Mungkin mimpi itu bukan milikku. Mungkin mimpi itu terlalu besar untukku. Dan I need to change that. But apparently the dreams never wrong. That your dreams is never wrong. Mungkin kesalahannya adalah arahmu, caramu yang kurang tepat. Sehingga saat mencapai mimpi tersebut, itu terasa sangat jauh. Mungkin yang perlu kamu lakukan cuman mengubah arah atau mengubah sudut pandang mungkin. Sekali sudut pandang dan arah yang kamu lakukan itu udah berbeda, kamu pasti akan menemui hasil yang berbeda. Karena seseorang pernah berkata begini, hanya orang gila
yang ingin hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama berulang kali. Tahu nggak itu siapa yang bilang? And I got this quote from the influencer on Instagram, and I really like this. Like, hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berulang kali tapi menginginkan hasil yang berbeda. Because we're not crazy, right? We're not crazy. We have all full body. We have healthy body, healthy hand. And we're not crazy. We're not insane. So nggak mungkin kan kita mendapatkan hal yang berbeda tapi melakukan cara yang sama. Like this one. Saat rak ini, aku menginginkan mau rak ini itu lepas agar bisa mudah membawanya nanti. Tapi masalahnya adalah aku salah dalam penarikan. Apakah tujuanku salah? No. Jadi apa yang harus aku lakuin? Change strategy. Change the method. Mungkin ini waktunya untuk mengubah cara pandang, mengubah langkah, dan mengubah strategi. Mungkin strategi awal itu kurang tepat dikarenakan 1 dan 2 hal. Mungkin strategi yang B juga kurang tepat dikarenakan faktor-faktor di luar kendali kita. Tapi there's a lot of way to try. But we never know that which way that lead us to success. We never know. So the only thing we can do is just try all of them. We try all of the way. Karena mungkin begitulah kenapa manusia disuruh untuk selalu berusaha. We can't read the features. We can't imagine or try to guess the future. Kita nggak bisa melihat masa depan. We can see the features like benar-benar melihat masa depan. It's not our superpower. Like, kita nggak punya superpower seperti para superpower yang kita lihat di televisi. No, we don't know that. So, gimana caranya kita bisa tahu masa depan? Gimana caranya kita bisa tahu kalau ini adalah jalan yang tepat? Ya cuma dengan berusaha, dengan mencari dan juga berusaha mencoba segala hal. Siapa yang tahu? We never expect, like aku nggak pernah expect untuk bisa kuliah di sini. Aku nggak pernah expect bisa kuliah di salah satu universitas yang aku impikan. Saat aku kelas 12 saat itu kecewa berat, sedih karena nggak lolos SBMPTN atau SNMP sekarang. And I was so hopeless, I was so desperate. Like, aku benar-benar kecewa, benar-benar like jatuh dalam jurang kesedihan karena kegagalanku lulus di SNBP. But the universe has a plan. That universe has another plan. And I never know that jika aku nggak memaksa diriku mencoba UTBK, I never know that UTBK adalah jalan pembuka. It's the open door for me to get this university. And here I am now. Setelah hampir for the last 4 tahun I spent for my study, for my education here, I finally came back home proudly with my degree behind my name. It's so proud thing. Like, I'm so proud to have that. And I just want to share it to you guys. Like, hal yang paling sering bikin kita gagal, dan honestly aku juga ngerasain itu adalah saat kita nggak melihat hasilnya ketika kita berusaha dengan keras. Dan itu adalah hal yang paling menyakitkan, hal yang bikin kita hopeless, give up in the middle of the way, in the middle of this process. And I think itulah mungkin kenapa hanya orang-orang yang tahan, yang sabar dengan proses tersebut yang bisa mencapai hasilnya. Karena nggak semua orang bisa sabar dengan hal yang menyakitkan tersebut. So, maybe there's nothing wrong with you to have such a dream. If people think that your dream is too big, too wild, and you never can achieve that, never believe what they said, because they're not God. It's your future. It's just you and your God. Itu hanya antara kamu dan Tuhanmu.
yang tahu apakah mimpi itu, takdir itu emang layak atau tidak. Itu hanya diputuskan oleh kamu dan Tuhan kamu. Nobody else doesn't matter. Never try to believe in them, what they said. Because orang-orang gila, dulunya yang dibilang gila, adalah orang-orang sukses saat ini. Dan kamu bisa lihat sejarah mereka. Orang-orang sukses, orang-orang kaya di bidang mereka saat ini, dulunya adalah orang-orang gila yang dibilang terlalu berangan-angan, delusional, nggak make sense, nggak masuk akal, dan nggak tahu diri. They just have one dream, and it's free. You don't have to pay for that, karena it's free. So I'm genuinely think that now, maybe the only thing we can do now, because we don't see the future so clearly, and we can't guess what happened next. So we just only have one. What is it? Just to have dreams, just to let ourselves have the courage to have a dream. That's the only thing we have, and that's the only thing we can do free. No chart. Gak ada orang yang bakal kasih kamu biaya karena kamu memiliki mimpi tersebut. And of course, that dream will cost you a lot of things. It will cost you everything you have, your family, your friends, your happiness now. Because you have to suffering now to get what you want. Like you have to sacrifice everything to just choose what you believed. And it's all worth it, I think. Because when you success, ketika aku merasa sedih, ketika aku merasa mau menyerah, I just think one thing. Aku hanya membayangkan the day when I finally success. Karena ketika aku sukses mencapai mimpi tersebut, and I will look back, aku akan melihat ke belakang dan merasa, wow, I can't believe it, I did it. I can't believe it, I did it. Like, imagine the euphoria, the feeling you feel when you already success, that you step forward, go strike, never look back, and try and stay in your path and ignore all the bad things that can destroy you. You can finally realize that, wow, akhirnya aku berhasil. And it's so proud thing, I think. Karena memikirkan itu, aku merasa like it's still worth it to try. Like aku masih pengen banget ngerasain perasaan gimana saat aku sudah sukses atau mencapai hal tersebut dan look back ke belakang. Wow, that's the long journey, but at least I did it, I make it. So there's nothing to afraid anymore. Because as I said in my previous video, like bahkan ketika kamu berani melakukan tersebut, kamu tetap memiliki rasa takut. Perbedaannya adalah apakah kamu melangkah dengan rasa takut itu, atau malah ikut berbaring di belakang dan menanti dan memohon ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Padahal kamu tahu kalau ketakutan itu hanya tertidur sebentar dalam diri kamu, karena kamu merasa aman dengan pilihan yang kamu ambil. So, here we go. It's your choice. Whether you want to step forward, no matter what, even when you're afraid that it's not the right path, or just come back, step back, and sleep with the feelings, and you will feel, of course, you will feel calm, you will feel peace, because you choose the comfort. Karena brain kita, otak kita itu bakal milih fight atau defense, fight atau fight. It's your choice. Now, that's, I think, for me,
I genuinely wanted to say, but honestly, it's not for you guys. Actually, it's for me. It's for my next years, for myself in the next year, for myself in the next month, for myself when she desperate, when she thinks that she's not worth it, when she think that she she can't do that, she can't do that. This message is for her. But I just want to make sure that bahwa dia pernah membuat video ini saat dia dengan semangatnya ingin mencapai segala hal yang dia impikan, bahkan dengan apapun kesulitan yang dia miliki. So this message is for you, for myself in the next year or another time. And see you. Let's see. This chapter is already began, and let's see how far you can go. Thank you.